Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ramadhani dengan NIP 6010251003 dari program Magister. Hari ini saya akan mempresentasikan review 5 jurnal terkini tentang Zero Defect Manufacturing atau ZDM, di mana sebuah paradigma baru dalam manajemen kualitas di era industri 4.0 dan 5.0. Pertanyaan yang mendasari review ini adalah, bagaimana kita bisa mencapai produksi yang benar-benar bebas cacat sambil memanfaatkan teknologi digital modern? Jawabannya adalah dalam Zero Defect Manufacturing. Sebelum kita membahas Zero Defect Manufacturing modern, mari kita lihat akarnya terlebih dahulu. Konsep Zero Defect pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai program kualitas dan keandalan. Filosofinya sederhana namun powerful. Isi filosofinya melakukan dengan benar pertama kali atau do it right the first time. Prinsip ini dipopulerkan oleh Philip Crosby yang percaya bahwa kualitas bukanlah biaya tetapi penghematan. Filosofi zero defect didasarkan pada motivasi positif, memberikan tantangan kepada setiap individu untuk melakukan pekerjaan dengan sempurna dan memberikan pengakuan atas prestasi mereka. Namun, filosofi tradisional ini memiliki kelemahan dan memerlukan kinerja 100%, di mana kelemahan tersebut adalah memerlukan kinerja 100% sempurna dari semua level manajemen. Jika tidak, programnya akan gagal. Selanjutnya, untuk di metodologi, tujuan mendesain sistem manufaktur untuk mencapai zero defect manufacturing dengan optimasi simulasi efisien. Masalahnya, model simulasi penuh membutuhkan waktu 14 hari, di mana itu tidak kompleks dan tidak praktis. Selanjutnya, untuk pendekatan perbaikan, cycle time approach. Penyederhanaan model dengan konsolidasi tugas non-ZDM. Selanjutnya, ada dua skenario simulasi. Yang pertama adalah zero defect manufacturing berada di rantai proses terpanjang. Tugas lainnya digabungkan. Contohnya, TX7 menjadi TY1. Untuk zero defect manufacturing di luar rantai terpanjang disarankan terpisah. Contohnya, TX7 menjadi TY3. Evaluasi hasil 7 KPI, di mana 7 KPI tersebut adalah market span, energi, biaya, tardiness, dan lain-lain. Itu dinormalisasikan, selanjutnya dihitung utility value-nya. Atau nilai utilitasnya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pertama terlebih dahulu, yaitu adalah Optimization of Zero Defect Manufacturing Strategies. A comparative study on simplified modeling approach for enhanced efficiency and equation. Di mana untuk dari latar belakang jurnal tersebut mengatakan sektor manufaktur global sedang dibentuk oleh industri 4.0 dan evaluasi selanjutnya ke industri 5.0 yang berfokus pada otomatisasi, interkonektivitas, dan data real time. Selanjutnya, peningkatan ini secara langsung meningkatkan standar kualitas menjadi Zero Defect Manufacturing atau ZDM sebagai konsep sentral yang bercita-cita untuk proses produksi bebas cacat dan keberlanjutan manufaktur yang lebih tinggi. Peran pemodelan dan simulasi sangat penting untuk mengidentifikasikan parameter ZDM optimal tanpa biaya dan risiko eksperimen di dunia nyata. Di jurnal pertama ini ada permasalahannya, yaitu model simulasi skala penuh yang digunakan oleh optimasi ZDM sangat akurat, namun memiliki kompleksitas dan tuntunan komputasi yang tinggi, menjadikannya tidak praktis untuk optimasi iteratif ekstensif. Studi ini menyoroti kesenjangan signifikan dalam efisiensi komputasi.
di mana simulasi dapat memakan waktu hingga 14 hari untuk diselesaikan. Selain itu, efektivitas komparatif strategi ZDM yang berbeda. Ada detection repair atau DF, detection prevention atau DP, dan prediction prevention atau PP. Belum sepenuhnya dieksplorasi. Metode selanjutnya adalah metode perbaikan. Penelitian ini mengusulkan metodologi penyederhanaan model penjadwalan untuk mengurangi waktu simulasi secara signifikan, memberikan hasil yang cepat namun akurat untuk perancangan menuju ZDM atau Zero Defect Manufacturing. Pendekatan penyederhanaan model didasarkan pada cycle time approach yang mengkonsolidasikan tugas-tugas non-ZDM untuk fokus pada efek KPA pada tahap manufaktur tunggal. Di mana di sini adalah hasil perbaikannya. Model yang diusulkan mencapai pengurangan waktu komputasi rata-rata sebesar 90%, dari 14 hari menjadi rata-rata 12,4 hingga 260,32 menit, yang merupakan temuan integral karena memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pengurangan waktu komputasi ini disertai dengan penurunan akurasi yang kecil dengan perbedaan relatif rata-rata 2,11% dari model simulasi penuh, yang dianggap memadai untuk merancang sistem zero defect manufacturing. Meskipun strategi DR dan DP menunjukkan tren yang serupa dan nilai utilitas absolut yang mendekati hasil aslinya. Di mana strategi PP menunjukkan prediktabilitas yang lebih rendah dan hasil kurang konsisten, menunjukkan adanya stokastik atau acak yang melekat pada strategi PP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan strategi ZDM optimal tergantung pada konteks spesifikasi dan persyaratan sistem manufaktur yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua, perihal Zero Defect Manufacturing atau A Complete Guide for Advanced and Sustainability Quality Management. Latar belakangnya, kualitas produk sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif dan diatur saat ini, karena mempengaruhi kemampuan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun ada berbagai paradigma quality QM, quality management atau QM, tradisional seperti Lean dan Six Sigma, sebagian besar dikembangkan sebelum kemajuan teknologi besar dan tidak sepenuhnya memanfaatkan teknologi industri 4.0 yang mengarah pada solusi lokal dan sistem manufacturing tidak seimbang. Permasalahannya, tidak terdapat kesenjangan karena tidak adanya leader QM yang holistik dapat mengatasi kelima aspek kualitas manufaktur secara bersamaan: kualitas produk, limbah, produktivitas kinerja, kualitas atau kinerja, budaya atau proses perusahaan, dan penggunaan teknologi industri 4.0. Selain itu, alat-alat tradisional seperti DMAC dan SPC dianggap tidak memadai untuk mengatasi kebutuhan pasar ini, seperti keberlanjutan dan pemanfaatan penuh teknologi digitalnya. Selanjutnya ada di metode perbaikan. ZDM atau Zero Defect Manufacture diusulkan sebagai pendekatan QM holistik yang memanfaatkan kemampuan teknologi digital modern untuk mencapai kualitas tertinggi dan keberlanjutan manufaktur. Zero Defect Manufacture dikonseptualisasikan ke dalam empat strategis: detect, predict, repair, and prevent. Yang dipasangkan menjadi 3 strategis ZDM, yaitu detect dengan repair, detect dengan prevent, dan predict dengan prevent. Sebagai bagian dari modernisasi, alat-alat QM utama diperbarui. DMAC diperbarui menjadi DMAPA atau Define, Measure, Analyze, Plan, dan Assure. Dan SPC diperbarui menjadi CPC atau Continuous Process Control. Hasil perbaikannya, ZDM diidentifikasikan sebagai satu-satunya pendekatan yang secara holistik menangani kelima aspek kualitas secara bersamaan, yang sangat penting untuk mencapai manufaktur berkelanjutan. Pembaruan DMAC menjadi DMAPA memperkenalkan fase plan yang penting untuk perencanaan dan koordinasi kegiatan, mengatasi sifat implementasi DMAC yang discrete atau berbasis proyek, dan kurangnya fokus pada perencanaan. Selain itu, CPC menggantikan kendali berbasis sampel statistik atau SPC dengan
pemantauan sistem secara keberlanjutan atau continuous monitoring yang didukung oleh machine learning dan digital twins yang sangat selaras dengan strategi prevention di ZDM tersebut. Selanjutnya ada di jurnal ketiga, yaitu perihal zero defect manufacturing, terminologi standardization, definition improvement, dan harmonization. Di mana ada di latar belakangnya. Latar belakangnya ZDM ini merupakan langkah evolusioner berikutnya adalah manajemen kualitas, memanfaatkan teknologi industri 4.0 untuk mendukung kualitas dan menjamin produk bebas cacat meskipun ada banyak inisiatif ZDM. Kurangnya terminologi yang harmonis telah menghambat adopsi ZDM dan dapat menyebabkan miskomunikasi di antara peneliti dan industri. Permasalahannya, terdapat masalah kurangnya definisi yang jelas dan tidak ambigu untuk konsep-konsep ZDM yang penting. Selain itu, terdapat tumpang tindih yang signifikan antara terminologi yang digunakan dalam ZDM dengan domain lain seperti manajemen kualitas, metrologi, keandalan, dan statistik. Selanjutnya ada di metode perbaikan. Penelitian ini mengadopsi metodologi Senelec Workshop Agreement atau CWA untuk membangun kesepakatan umum tentang terminologi ZDM, didukung oleh standar ISO. Metodologi ini terdiri dari 3 fase, pengumpulan awal, kurasi oleh pakar domain, peningkatan global dan harmonisasi. Proses ini didukung oleh script Natural Language Processing atau NLP untuk mengotomatisasi tugas berulang seperti mendeteksi istilah kunci dan mendeteksi referensi silang. Selanjutnya ada di hasil perbaikan. Hasil perbaikan dari jurnal ketiga ini, upaya ini menghasilkan proposal terminologi ZDM yang dapat memperoleh standar ISO dan AE yang sudah ada. Istilah-istilah ini unik yang diusulkan karena tidak memiliki definisi standar yang meliputi defect generation, defect propagation, dan predict action. Definisi ini berbagai jenis inspeksi juga dihasilkan yang dikategorikan berdasarkan waktu dan lokasi, seperti in-process inspection, on-machine inspection, at-line inspection, dan iconic inspection. Diharapkan definisi umum ini dapat membantu peneliti dan industri menggunakan kosakata standar yang pada akhirnya akan membantu adopsi ZDM. Selanjutnya ada di jurnal keempat, di mana jurnal keempat ini dengan judul Adaptive Augmented Reality User Interface for Real-Time Defect Visualization and On-the-Fly Reconfiguration for Zero Defect Manufacturing. Latar belakangnya, Zero Defect Manufacturing adalah strategi yang menjanjikan, namun seringkali aspek manusia diabaikan dalam adopsi praktis. Padahal manusia adalah aspek penting dalam manufaktur. Peningkatan situational awareness atau SA. Operator sangat penting di lingkungan industri 4.0. Teknologi augmentation reality atau AR dapat meningkatkan SA. Tetapi sistem adaptif saat ini masih terbatas dan menyesuaikan diri dengan faktor kontekstual dan kebutuhan operator individu. Permasalahan dari jurnal ini, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan sistem AR adaptif yang berpusat pada manusia untuk membantu operator lain atau production line operator atau PLO dalam visualisasi cacat real-time dan rekonfigurasi sistem on the fly. Tantangannya lainnya termasuk merancang sistem dapat mengatasi masalah seperti Midas touch problem atau respons sistem terhadap input yang tidak sengaja dalam interaksi berbasis gestur. Metode perbaikan. Sistem AR adaptif dikembangkan menggunakan teknologi human-centered atau design HCD. Sistem ini didukung oleh ontologi, model formal yang merepresentasikan pengetahuan lingkungan, industri, seperti operator, tugas, keahlian, komponen, UI. Aturan SWRL atau Semantic Web Rule Language digunakan oleh utility rational untuk secara dinamis menilai skor utilitas setiap komponen UI dalam meningkatkan SE. Selanjutnya, hasil perbaikan dalam jurnal ini, evaluasi penggunaan menunjukkan bahwa sistem ini intuitif dan mudah digunakan mencapai skor SUS rata-rata 74,43% grade B, melebihi ambang batas
berterimaan 70%, mayoritas peserta 93%, yang menyatakan bahwa sistem akan berguna dalam meningkatkan SA. Interaksi berbasis gestur ditemukan sederhana dan intuitif. Membantu mengatasi masalah nidistus melalui pengenalan ontologi dan konteks. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang diidentifikasikan, termasuk masalah kenyamanan perangkat AR untuk penggunaan jangka panjangnya, perlunya font yang lebih besar dan keterbacaan, dan kebutuhan untuk integrasi AI atau AI explainability atau penjelasan rasional di balik prediksi sistem untuk membangun kepercayaan operatornya. Selanjutnya ada di jurnal kelima, di mana jurnal kelima ini berjudul tentang Zero Defect Manufacturing Maturity Model. Latar belakangnya, Zero Defect Manufacturing bertujuan untuk menghilangkan cacat, meningkatkan kualitas, dan mengurangi pemborosan. Transisi ke ZDM membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang proses, teknologi, dan praktis organisasi. Penilaian kematangan atau maturity assessment diakui sebagai langkah strategis untuk mendorong perbaikan yang ditargetkan. Namun dalam jurnal ini ada permasalahannya, yaitu terdapat kurangnya studi yang berfokus secara spesifik pada penilaian kematangan atau zero defect manufacturing dan kebutuhan untuk mengembangkan model kematangan ZDM yang komprehensif untuk mengidentifikasikan faktor-faktor kritis untuk keberhasilan ZDM. Metode perbaikan menggunakan pendekatan design science, faktor-faktor kritis keberhasilan diekstrak dari ditinjau literatur yang ekstensif dan diorganisasikan ke dalam 6 dimensi sosioteknis, yaitu ada produk, proses, platform, people, partnership, and performance. Model ini mendefinisikan 5 tingkat kematangan, yaitu ada initial, manage, define, integrate, dan exploit. Berdasarkan praktik terbaik Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Dalam jurnal ini ada hasil perbaikan. ZDM yang diusulkan berfungsi sebagai alat praktis bagi pemangku kepentingan industri untuk menilai kematangan dan kemajuan mereka menuju nol cacat. 3 dimensi yang paling banyak dibahas literatur ZDM adalah people, proses, dan platform, yang diakui sebagai faktor penting untuk diimplementasi ZDM. Dimensi proses menilai aspek-aspek seperti sistem manajemen kualitas QC, tingkat inspeksi atau penilaian dari sampel ke 100%, inspeksi, dan adopsi strategi ZDM yang progresif dari detection ke prediction prevention. Model ini memberikan panduan terstruktur untuk mencapai keunggulan manufaktur, daya saing, dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke main issue dan futuristic. Yang pertama adalah main issue. Main issue ini adalah kesamaannya. Seluruh sumber menyepakati bahwa zero defect manufacturing adalah paradigma kualitas holistik yang sangat didorong oleh teknologi industri 4.0 dan 5.0 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan keberlanjutan manufaktur. Terdapat konsensus mengenai perlunya pergeseran strategis dari deteksi reaktif menuju prediksi dan pencegahan atau prediction prevention atau PP, yang dianggap sebagai strategi paling canggih untuk mencapai ZDM. Selain itu, meskipun ZDM sangat bergantung pada teknologi dimensi people atau sumber daya manusia, diakui secara universal sebagai pengaruh yang paling kritis dan fundamental untuk keberhasilan implementasi ZDM. Semua penelitian juga menyoroti adanya fragmentasi dalam kerangka kerja seperti DMAI dan STC yang ketinggalan zaman, dan terminologi dalam domain kualitas yang menghambat adopsi ZDM, memerlukan pembaruan atau standarisasi. Perbedaan fokus penelitian bervariasi dalam mengatasi tantangan ZDM atau Zero Defect Manufacturing. Jurnal pertama secara eksklusif berfokus pada tantangan efisiensi komputasi dalam pemodelan strategi ZDM.
menemukan bahwa penyederhanaan dapat mengurangi waktu komputasi secara drastis, tetapi model PP menunjukkan prediktabilitas yang rendah karena sifat stokastik atau acak. Berlawanan dengan strategi DR dan GP, jurnal kedua dan ketiga berfokus pada masalah konseptual. Jurnal kedua mengusulkan pembaruan metodologis atau DMAIC dan CPA, DMAPA dan CPC untuk menciptakan kerangka QM holistik menangani kelima aspek kualitas secara simultan. Sementara untuk jurnal ketiga berfokus pada standarisasi bahasa ZDM untuk mengatasi miskomunikasi dan tumpang tindih terminologi. Sebaliknya untuk jurnal keempat berfokus pada tantangan integrasi manusia teknologi di lantai produksi, merancang sistem AR adaptif dan untuk meningkatkan situational awareness ESTA, PLO, dan memungkinkan interaksi berbasis gestur. Untuk jurnal kelima, melengkapi keseluruhan ekosistem dengan menyediakan alat diagnostik strategi yang komprehensif untuk menilai kematangan organisasi di 6 dimensi. Selanjutnya kita masuk ke Future Research. Future Research ini, penelitian ini di masa depan harus memprioritaskan peningkatan atau pengembangan metode untuk menganalisis data kualitas yang berfokus tidak hanya pada deteksi, tetapi juga pada prediksi cacat. Berdasarkan masalah yang ditemukan pada strategi PP, upaya yang harus diarahkan untuk mengembangkan pendekatan pemodelan yang lebih terspesialisasi, yang dapat menangkap dinamika stokastik PP secara akurat sambil mempertahankan efisiensi komputasi. Selain itu, karena rekomendasi pencegahan ZDM sangat sensitif terhadap waktu, sistem ZDM memerlukan mekanisme penjadwalan ulang yang dinamis untuk secara efektif mengkoordinasi aktivitas produksi dan mengelola peristiwa kualitas yang sensitif waktu atau time sensitif secara real time. Model ZDM juga harus menggabungkan pelatihan human in the loop. Kemungkinan operator memberikan umpan balik untuk memandu peningkatan sistem. Terakhir juga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi model kematangan ZDM di lingkungan industri nyata dan mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai untuk menguji model berbagai configuration manufaktur. Selanjutnya ada conclusion. Conclusion dari ZDM muncul sebagai paradigma kualitas holistik dan berkelanjutan yang penting, didorong oleh kemampuan industri 4.0 dan 5.0, yang secara strategis bergeser dari remediasi reaktif menuju prediksi atau pencegahan cacat. Keberhasilan implementasi ZDM bersandar pada 3 domain utama yang teliti, yaitu efisiensi teknologi, kejelasan konseptual, dan integrasi manusia optimal. Meskipun tantangan kepercayaan pada AI masih ada, meskipun PP adalah strategi yang paling canggih, simulasi menunjukkan prediktabilitas yang rendah, menunjukkan bahwa perlunya penelitian di masa depan untuk meningkatkan pemodelan secara keseluruhan. Jadi dia menyediakan kerangka kerja strategis yang sangat dibutuhkan untuk membantu organisasi menuju eliminasi cacat daya, saing, dan keberlanjutan jangka panjang. Baik, terima kasih hasil dari presentasi 5 jurnal perihal Zero Defect Manufacturing. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.